Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Rahman Bayu kali ini di acara The Bayu Barokah Show episode ke-26 dengan narasumber atau bintang tamu kita Dr. Nikolaus Kresna Harimurti, spesialis urologi ya dok ya, atau biasa kita panggil Dr. Niko. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak dok sudah berkenan hadir ya kali ini untuk kedua kalinya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah juga diskusi dengan beliau waktu itu tentang perkemihan ya dok ya, dengan keluhannya. Nah kali ini, ini ada materinya sepertinya jauh lebih menarik ya dok ya, karena sepertinya begitu. Siap, semoga nanti banyak juga diskusinya, banyak yang tanya dulu. Sebelumnya kita sapa dulu dok yang sudah menonton via live. Terima kasih sudah ikut menonton. Nanti silahkan untuk ikut bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi. Nanti kita bacakan ke Dr. Niko, akan beliau jawab sehingga diskusinya menjadi semakin menarik. Oke. Ya, jadi mungkin kita mulai jadi untuk sesuai tema hari ini ya dok ya. Gimana? Kan tentang keluhan seksual terutama pada pria ya dok ya. Iya, betul. Nanti utamanya tentang disfungsi ereksi sama ejakulasi dini. Tapi mungkin kita bahas lebih umum dulu dok supaya pemirsa terutama pasangan suami istri bisa paham dulu sebenarnya seks yang berkualitas itu seperti apa dok, terutama mungkin bagi pria gitu dok. Oke, jadi sebenarnya untuk definisi seks yang berkualitas itu relatif karena seks yang berkualitas artinya dia antara suami dan istri sama-sama mendapatkan kepuasan. Nah, ini kepuasan ini relatif karena masing-masing orang berbeda bagaimana mencapai kepuasan tersebut. Ada laki-laki yang merasa dia puas ketika sudah 1 jam atau 2 jam. Tapi ternyata untuk sisi wanita cukup puas dengan 15 menit. Jadi yang berkualitas itu ya masing-masing pasangan bagaimana ketemunya supaya sama-sama merasakan bahwa ini seks yang mereka ingini, yang mereka merasa puas di situ. Jadi relatif sekali, tidak bisa diambil tolak ukur yang berkualitas yang bagaimana. Oke dok. Gitu. Ya berarti baik pria maupun wanita dalam hal ini memang sebagai pasangan bisa mendefinisikan sendiri ya dok ya. Betul. Sehingga ada kompromi di sana. Ya, nah betul. tapi sekali lagi memang urologi sendiri kita akan bahasnya nanti lebih banyak dari sisi cowoknya ya dok, atau betul. Pria karena sesuai cabang ilmunya. Nah terus kalau tadi kan memang taruhlah konteksnya kepuasan ya dok ya, dalam segi berkualitas. Nah kalau dalam upaya mendapatkan keturunan itu apa aja dok yang harus terpenuhi dok? Nah jadi dalam mendapatkan keturunan sebenarnya hanya dibutuhkan 1 sperma dan 1 sel telur yang sehat. Begitu. Dok. Nah hanya 1 saja. Nah sedangkan pada laki-laki saat ejakulasi itu berjuta-juta sperma. Kita hanya butuh 1 sperma saja yang berkualitas untuk membuahi sel telur yang sehat. Hanya itu saja sebenarnya. Namun karena dalam sperma itu banyak sperma, berjuta-juta sperma di saat ejakulasi, untuk mendapatkan persentase yang bagus supaya keberhasilannya tinggi, nah itulah yang perlu dicapai begitu. Apakah kualitasnya ini sudah cukup mumpuni atau tidak, atau jangan-jangan mungkin sudah spermanya banyak tapi kualitas spermanya rendah. Jadi itu tidak akan tercapai, tidak akan membuahi sel telur yang sehat tadi. Begitu juga dengan dari wanita, masalah sel telurnya otomatis juga butuh sel telur yang sehat. Dan di sini antara sperma dan sel telur harus bertemu begitu. Nah proses bertemunya ini yang perlu diperhitungkan di situ. Gitu. Jadi memang sebenarnya butuhnya cuma masing-masing 1 sel, sel, betul. Tapi dalam upaya ke sana itu perlu ditingkatkan keberhasilannya dengan jumlah yang adekuat gitu ya. Nah, Nah, terus kalau ini tadi secara umum ya dok ya, perkara seksual sama mungkin untuk kesuburan atau hubungannya dengan mempunyai keturunan. Nah, terus kita mulai spesifik ke yang pria dok. Nah sebenarnya kalau dari pria untuk berhubungan seksual itu kan kita perlu ereksi ya dok ya. Nah sebenarnya ereksi yang baik itu yang seperti apa gitu dok? Jadi ereksi yang baik di sini adalah ereksi yang cukup keras untuk dapat dimasukkan ke vagina. Dok. Jadi ereksi yang baik hanya cukup itu saja dan tidak ada rasa nyeri sewaktu ereksi. Begitu. Jadi nah tingkat kekerasan dari ereksi inilah yang berbeda-beda pada masing-masing orang begitu, dan nanti ini cukup
bervariasi di sini. Jadi untuk tingkat kekerasan pada penis itu dibagi menjadi beberapa. Jadi seperti yang paling lembek itu mungkin seperti memegang tahu. Gitu. Itu berarti tingkat ereksi yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah tingkat ereksi seperti pisang matang yang sudah dikupas. Nah, itu tingkat ereksi yang level 2. Sedangkan yang level 3 adalah memegang pisang yang belum dikupas. Dok. Begitu. Sedangkan yang paling tinggi atau yang ereksinya keras ya seperti memegang wortel atau memegang timun seperti itu. Nah, itu dari tingkat ereksinya untuk pada laki-laki begitu. Jadi itu tingkat ereksinya memang ada, itu tadi sebagai asumsi aja dok ya, maksudnya memegang tahu, pisang yang sudah dikupas, pisang yang belum dikupas sama wortel atau timun ya. Itu dari ereksinya. Nah terus kalau untuk konteksnya atau mendapatkan keturunan dari spermanya sendiri, tadi sempat disampaikan jumlah yang adekuat. Nah itu sperma yang baik itu yang seperti apa, baik secara kualitas maupun kuantitasnya? Jadi sperma yang baik sebenarnya ada 3 indikator. Dia sperma dengan jumlah yang cukup, jumlah yang cukup. Kemudian sperma dengan gerakan yang cukup lincah, begitu. Yang ketiga adalah sperma dengan bentuk yang normal. Nah, saat terjadi ejakulasi di mana sperma itu keluar, ternyata banyak sekali masalah di sini. Jadi tidak semua sperma memiliki bentuk yang normal. Tidak semua sperma memiliki gerakan yang bagus. Gerakan yang bagus otomatis gerakan yang lurus. Tapi ada sperma yang gerakannya hanya muter-muter saja. Nah, ini tidak akan mencapai ke sel telur yang sehat. Nah, di sini perlu analisa sperma untuk mengetahui bagaimana kualitas dari sperma itu. Nah, dikatakan sperma yang normal apabila ketiganya mencukupi. Siap. Berarti tadi mulai dari jumlahnya itu terus jumlah selnya atau jumlah sperma jumlah spermanya, terus bentuknya sama pergerakannya dan pergerakannya. Nah terus tadi untuk analisis lebih lanjut itu memang berarti untuk pergerakan terutama sama bentuk itu memang harus di bawah mikroskop atau seperti apa? Betul, harus di bawah mikroskop. Oleh karena itu perlu pemeriksaan analisa sperma untuk tahu. Jadi sekalian menginformasikan ya dok ya di tempat pemirsa atau yang sedang menonton bahwa mulai minggu depan sih dok di Rumah Sakit Umi Barokah memang ada analisis sperma. Jadi mungkin nanti yang memang menyimak video ini terus sekiranya ada keluhan-keluhan itu mungkin bisa datang ke Dokter Niko nanti untuk di analisis spermanya seperti yang disampaikan. Memang itu bisa untuk ngecek ya dok ya, kalau ada kelainan salah satu dari itu, kekurangan itu nanti diedukasi lebih lanjut. Kira-kira seperti itu ya dok ya. Nah nah tadi kaitan dengan ereksi sama sperma ya dok ya. Nah terus kita mulai hubungkan dengan keluhan yang kita tahu ada disfungsi ereksi sama ejakulasi dini dok. Nah mungkin bagi pemirsa atau awam itu nggak tahu dok bedanya seperti apa, bahkan definisi masing-masing kurang lebih gambarannya seperti apa. Nah itu kira-kira seperti apa dok? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, untuk disfungsi ereksi di sini adalah kemampuan untuk memulai ereksi dan mempertahankannya. Dok. Kemudian dan ereksi itu dilanjutkan dengan hubungan badan atau penetrasi begitu. Cukup bisa memasukkan atau tidak. Nah, itu dari disfungsi ereksi. Kemudian untuk ejakulasi atau prematur ejakulasi, sini adalah di mana ejakulasi terjadi kurang dari 1 menit setelah penetrasi, ataupun sama sekali tidak pernah tidak pernah bisa mempertahankan ejakulasinya sebelum penetrasi. Gitu. Jadi belum penetrasi sudah ejakulasi. Itu salah satu definisi dari prematur ejakulasi. Prematur ejakulasi atau ejakulasi dini. Nah, jadi keduanya itu memang punya definisi sendiri-sendiri ya dok ya. Nah, dari dua kondisi tersebut itu sebenarnya saling berhubungan atau istilahnya terjadi sendiri-sendiri atau sering terjadi bersamaan atau seperti apa dok? Nah, itu bisa terjadi sendiri-sendiri, bisa bersamaan begitu. Jadi pada prematur ejakulasi itu bisa didampingi dengan disfungsi ereksi juga. Nah, jadi belum sampai keras dia sudah ejakulasi di sini. Atau memang berdiri sendiri, dia sudah bisa ereksi dengan kuat, tapi dia tidak bisa mempertahankan ejakulasinya sehingga kurang dari 1 menit sudah ejakulasi. Dan juga dengan disfungsi ereksi, kadang
disfungsi ereksi disertai dengan prematur ejakulasi. Namun kejadiannya antara disfungsi ereksi dengan prematur ejakulasi yang berbarengan biasanya tidak banyak begitu. Prematur ejakulasi sendiri populasinya hanya sekitar 4% dari seluruh kasus. Kemudian sedangkan disfungsi ereksi ini bisa sampai 40% bahkan sampai 70%. Jadi mungkin sebagai gambarannya, pada laki-laki usia produktif, usia 20 sampai 30 tahun itu kira-kira 8% orang mengalami disfungsi ereksi. Sedangkan pada usia 30 sampai 40 itu kira-kira sekitar 12%. Iya, Dok. Usia 40 tahun ke atas itu 40%, 50 tahun ke atas 50%, 60-60%, 70 tahun 70% mengalami disfungsi ereksi. Seperti itu. Namun kenyataannya adalah banyak sekali laki-laki yang tidak menyadari kondisi itu atau tidak memahami kondisi itu sehingga malu untuk mengkonsultasikan ke dokter apakah ini sebuah masalah ataupun ya hanya biasa saja seperti itu. Ya. Berarti memang angka kejadiannya kalau dihubungkan dengan penambahan usia semakin tinggi ya, Dok? Iya, betul. Nah, terus kalau dihubungkan dengan apa? Tadi Dok pembagian yang kekerasan ereksi level 1 2 3 4 tadi. Tapi kan definisi disfungsi ereksi ini tidak bisa memulai dan mempertahankan. Betul. Nah, itu di tahap apakah parameternya hanya bisa dimasukkan bisa melakukan penetrasi atau enggak, atau ya selama dia bisa melakukan penetrasi walaupun dia di kekerasan level 3 itu tidak dikatakan disfungsi ereksi. Betul sekali. Jadi cukup dengan level 3 seperti pisang belum dikupas, itu sudah cukup untuk melakukan penetrasi ke vagina. Dan itu sudah cukup, artinya bukan dikatakan disfungsi ereksi. Nah, ketika ada terjadi gangguan di mana kekerasannya tidak bisa dilakukan penetrasi, nah itu sudah boleh dikatakan disfungsi ereksi. Berarti indikatornya memang tidak bisa melakukan penetrasi ya, Dok? Iya, tidak bisa melakukan penetrasi itu tadi. Dan angka kejadiannya memang lebih tinggi disfungsi ereksi daripada ejakulasi dini ya, Dok? Betul. Berarti tapi pada ejakulasi dini dipengaruhi usia nggak, Dok? Mohon maaf. Ejakulasi dini tidak. Tidak ya, Dok? Iya, justru ejakulasi dini ini hanya dulu pernah ejakulasi normal atau dari lifelong, artinya seumur hidup dia memang ejakulasi dini. Jadi hanya dua itu. Jadi ketika dia baru menikah itu dia akan berhubungan seks, kemudian dia di sana bisakah ejakulasi dengan normal atau tidak. Ketika dari awal situ dia sudah ada prematur ejakulasi, maka mungkin bisa dikatakan lifelong prematur ejakulasi. Sedangkan kalau dia sudah pernah ejakulasi dengan baik gitu, dengan lebih dari 5 menit misalnya ya, kemudian berangsur waktu dia turun, nah itu jadi ejakulasi dini yang didapat kemudian begitu. Itu perlu diklasifikasikan seperti itu karena pendekatan terapinya berbeda atau seperti apa, Dok? Biasanya penyebab kausanya yang berbeda. Nah, berarti kita masuk ke penyebabnya, Dok. Jadi sebenarnya dari dua keluhan tadi, ejakulasi dini ataupun disfungsi ereksi, itu sebenarnya penyebabnya seperti apa, Dok? Atau kenapa sih keduanya itu bisa terjadi gitu loh, Dok? Baik, ya. Untuk disfungsi ereksi sebenarnya penyebabnya yang mempengaruhi adalah tiga hal. Yang pertama adalah gangguan peredaran darah. Kedua, gangguan saraf. Yang ketiga, psikis. Jadi tiga atau campuran dari ketiga-tiganya begitu. Nah, dari gangguan peredaran darah di sini bisa dipengaruhi oleh penyakit-penyakit penyerta lainnya begitu. Biasanya laki-laki usia 50 atau 40 tahun sudah mulai ada masalah tekanan darah tinggi, kemudian ada masalah jantung. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas ereksi begitu. Kemudian yang kedua tadi adalah gangguan saraf. Ya, nah, ini biasanya sering dipengaruhi, yang paling sering ya saya bilang ya, adalah pada penyakit-penyakit diabetes, di mana diabetes ini adalah komplikasinya adalah mengganggu persarafan begitu, dan juga mengganggu masalah peredaran darah juga untuk diabetes, sehingga kemampuan untuk ereksinya berkurang gitu. Jadi kemudian yang ketiga tadi adalah psikis. Jadi ini yang cukup sering juga di era pandemi ini, bahwa psikis sangat mempengaruhi
ereksi ya, Dok, ya? begitu. Oke. Ya. Sedangkan pada penyebab ejakulasi dini paling sering malah justru psikisnya gitu. Jadi yang ejakulasi dini yang didapat itu paling sering adalah psikis, kemudian kebiasaan. Begitu. Salah satunya mungkin kebiasaan masturbasi dan lain sebagainya. Begitu. Salah satunya ya. Gitu. Oh iya. Oke, berarti memang sebenarnya kalau taruhlah kita ngomongin disfungsi ereksi dulu ya, Dok ya. Penyebabnya bisa salah satu dari tiganya atau kombinasi, baik problem di pembuluh darah atau darah dari peredaran darah ya, terus saraf sama psikis. Kalau dari tiga itu yang paling banyak sebenarnya apakah ya psikis juga atau gimana, Dok? Kalau dari populasi yang umum dalam penelitian sebenarnya yang paling banyak adalah yang peredaran darah. Dok. Penyebabnya adalah peredaran darah, kemudian yang kedua adalah masalah saraf, yang ketiga masalah psikis. Namun yang datang ke dokter atau yang konsultasi ke dokter yang paling sering justru seringnya yang psikis masalahnya. Jadi banyak laki-laki yang ketika mungkin punya penyakit jantung, punya penyakit gula atau punya penyakit hipertensi, dia tidak mau mengkonsultasikan masalah ereksinya seperti itu. Jadi mungkin yang didapat dari pasien yang datang begitu seringnya malah yang psikis, tapi padahal secara umum populasi sebenarnya paling banyak adalah peredaran darah. Iya. Mungkin berhubungan dengan usia juga ya, Dok ya. Maksudnya betul. Yang biasa terjadi karena penyakit udah usia lanjut gitu. Terus pada ejakulasi dini memang yang paling banyak adalah psikis ya, Dok ya. Bisa begitu ya. Karena penyebab utamanya masih di beberapa banyak literatur dibilang unknown, jadi tidak diketahui penyebabnya kenapa begitu. Tapi psikis salah satu termasuk yang sering menyebabkan ejakulasi dini. Gitu. Nah, berarti kalau dihubungkan dengan penyakit-penyakit terutama tadi disfungsi ereksi, Dok, berarti hipertensi, terus jantung, terus diabetes dan penyakit-penyakit pembuluh darah atau saraf lainnya. Kalau dari urologi sendiri ada nggak sih, Dok, problem-problem di organ urologi yang memang itu membuat itu apakah berhubungan? Apakah penyebab ketika itu didasari oleh penyakit hanya penyakit-penyakit kronis seperti itu, atau ada penyakit-penyakit yang itu memang dihubungkan dengan organ-organ urologi gitu loh, Dok? Ya, jadi sebagai gambarannya begini. Jadi mungkin saya kembali ke tadi yang masalah gangguan pembuluh darah tadi. Dok. Peredaran darah sini biasanya pada para pasien-pasien dengan penyakit jantung atau penyumbatan pembuluh darah jantung itu biasanya dia akan terjadi penyumbatan pembuluh darah yang ada di penis. Seperti itu. Jadi diameter pembuluh darah yang di penis ini kecil. Jadi kalau jantungnya bermasalah, biasanya penis juga sudah bermasalah. Darah tinggi juga begitu. Kemudian juga penyakit kolesterol sehingga terjadi penumpukan plak kolesterol yang ada di pembuluh darah penis sehingga menyebabkan aliran darah ke penis menjadi berkurang begitu. Terus kemudian itu penyakit yang tadi yang menyertai ya, seperti. Kemudian yang penyakit-penyakit pada penis sendiri yang bisa menyebabkan gangguan ereksi itu adalah penis bengkok. Orang bilangnya begitu, penis bengkok, di mana di situ terjadi plak fibrosis. Plak fibrosis itu adalah jaringan ikat yang menekan di penisnya sehingga penisnya bengkok. Nah, ini menyebabkan gangguan ereksi karena saat ereksi dia akan sakit. Begitu akibatnya dia tidak mau untuk ereksi karena nyerinya itu. Karena nyeri. Iya, betul. Begitu kira-kira untuk penyebab yang berhubungan dengan organ penisnya itu sendiri gitu. Kalau peredaran pembuluh darah tadi memang berkaitan dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain begitu. Ya. Nah, taruhlah itu, Dok, kalau jadi karena memang yang namanya ereksi itu ada aliran pembuluh darah ke penis ya, Dok ya, sehingga kalau ada gangguan di pembuluh darah atau peredaran darah maka terganggu untuk ereksinya. Kalau yang berhubungan dengan saraf itu apakah karena memang jadi desensitisasi atau seperti apa, Dok? Seperti itu, betul. Jadi ada penurunan dari sensitivitas terhadap rangsangan, kemudian ada gangguan saraf yang menyebabkan dia tidak mau untuk di mana saraf balik itu dia setelah dirangsang dia akan memberi perintah untuk melakukan pelebaran pembuluh darah. Nah, di sini terhambat gitu oleh karena
oleh karena gangguan persarafannya Oke, tadi. jadi salah satunya oleh DM ya dok ya. Betul, Untuk, paling sering oleh kondisi karena gula. penyakit dasarnya adalah gula. Iya. Oke, nah terus kan itu sebuah kondisi yang mungkin ada tanda-tandanya terlebih dahulu dok, atau seperti apa, sehingga tanda-tanda yang harus diperhatikan itu seperti apa dok, yang takutnya mengarah ke sana gitu dok, baik disfungsi ereksi maupun ejakulasi dini. Untuk disfungsi ereksi, untuk tanda-tandanya ya saat berhubungan dia sudah mulai ereksinya tidak keras. Nah, dan tidak kerasnya ini pada penyakit-penyakit yang dengan bawaan, dalam arti ada hipertensi jantung ataupun gula, itu berlangsung secara perlahan-lahan. Oke dok. Perlahan-lahan dan progresif, makin lama makin berat, makin berat, makin berat. Nah, kondisi yang seperti ini malah justru kadang tidak dirasakan, begitu. Jadi oleh penderita atau oleh pasien tidak merasa bahwa dia disfungsi ereksi karena berangsur makin lama makin buruk, begitu. Sedangkan kalau yang justru tiba-tiba tidak bisa ereksi, kemarin bisa ereksi, saat ini tidak bisa ereksi, itu malah cenderung oleh karena psikis, gitu. Jadi misalnya kemarin ereksi, malam ini tidak bisa ereksi sama sekali, itu cenderungnya oleh karena psikis, begitu. Makanya notice, jadi mereka datang ke dokter. Ya, oleh karena itu terus datang karena sadar kemarin bisa, sekarang tidak bisa. Padahal itu hanya psikis. Sedangkan yang tidak sadar itulah makanya yang sering tidak terlewatkan, begitu. Karena progresif. Iya, betul. Nah, terus dari baik disfungsi ereksi maupun ejakulasi dini dok, itu kalau dari dokter Niko, pendekatan pengobatannya seperti apa dok, supaya ada gambaran dok? Jadi untuk pada kasus disfungsi ereksi yang tadi saya katakan oleh karena pembawa penyakit yang lain, atau kita bilang organik begitu ya, bukan psikis, yang organik, kita perlu pemeriksaan yang lengkap dulu. Di situ perlu dikaji masalah jantungnya, kemudian tekanan darah tinggi, beberapa parameter lab perlu dicek, kolesterol, gula, dan fungsi ginjal dan lain sebagainya untuk melihat apakah ada masalah penyakit yang lain atau tidak. Nah, itu perlu dikaji dulu. Kemudian nanti kalau sudah dikaji ternyata ada yang tidak normal, itu harus diobati dahulu. Gitu. Hipertensinya diobati, kemudian gulanya juga diobatin gitu. Nah, nanti kita evaluasi apakah sudah ada kemajuan dari pengobatan itu gitu. Jika belum ada kemajuan dengan penyakit penyebabnya begitu atau penyakit penyertanya, baru kita tambahkan dengan obat-obatan untuk meningkatkan ereksi, seperti mungkin yang terkenal Viagra atau Cialis begitu. Nah, itu yang diberikan kepada pasien. Namun memang obat-obatan tersebut adalah on demand, jadi hanya diminum saat dibutuhkan saja begitu. Jadi diminum, kemudian dia bisa ereksi membaik, tapi setelah tidak diminum mungkin tidak membaik. Walaupun juga ada beberapa obat yang bisa membantu meningkatkan kualitas ereksinya dengan diberikan secara teratur, namun perlu pengawasan yang cukup ketat. Itu pendekatan yang pertama untuk disfungsi ereksi. Kemudian pendekatan yang kedua, apabila tidak mempan diberikan obat-obatan untuk ereksi tadi seperti Viagra atau Cialis, biasanya seringnya oleh karena gula, itu perlu tindakan-tindakan medis yang lain, seperti misalnya penggunaan vakum erection device. Jadi untuk mencapai ereksi dilakukan vakum terhadap penis, kemudian dipasang ring, kemudian berhubungan, setelah itu ringnya dilepas, nah nanti kendor lagi seperti itu. Yang jika itu juga masih belum bisa baik, mungkin yang paling terakhir adalah dilakukan implantasi penis, supaya penisnya bisa keras tapi dengan implantasi gitu. Kemudian ada lagi pengobatan lain dengan menggunakan shockwave terapi, itu di situ untuk meningkatkan peredaran darah, jadi memperbaharui sel-sel yang ada di penis supaya peredaran darahnya lebih lancar. Gitu. Yang lebih canggih lagi atau yang lebih sophisticated lagi adalah penggunaan plasma-rich gitu. Jadi disuntikkan sebuah plasma gitu yang membantu untuk pembentukan sel-sel baru di penis. Memang pengobatan yang canggih-canggih itu terus masih terbatas ya di Indonesia ya gitu. Jadi tapi yang perlu dikonsultasi untuk kita arahkan bagaimana yang baik. Gitu.
Berarti sebenarnya kalau secara keilmuan perkembangan teknologi sampai ke sana ya dok ya. Betul, cuman karena keterbatasan yang mungkin pada step untuk dilakukan seperti tadi pendekatannya mungkin kalau itu tadi untuk yang organik atau yang psikis juga dok? Organik aja ya, ya. Kalau psikis cukup dengan konseling gitu nah, ya. tapi berarti memang kalau yang diketahui karena psikis sebatas konseling aja gitu ya. Nah, untuk psikis mungkin saya belum bahas banyak tadi. Untuk psikis gitu. Di sini dibutuhkan keterlibatan istri dan suami. Jadi seringnya pasien datang ternyata memang ada masalah di antara mereka. Nah, paling sering adalah ketika penyebab psikis paling sering itu stres pekerjaan, stres ekonomi, terutama masa pandemi ini, stres ekonomi, sehingga terus kecapean itu menyebabkan ereksinya berkurang. Nah, setelah ereksinya berkurang, istrinya marah-marah karena berpikir bahwa suaminya sudah tidak tertarik lagi pada istrinya, padahal ada masalah lain psikisnya. Makin stres akhirnya makin berlarut-larut seringnya. Jadi disfungsi ereksi oleh karena psikis ini gampang-gampang susah untuk memberikan pengertiannya karena biasanya dia ketika stres dia akan semakin dalam lagi karena merasa tidak mampu, seorang laki-laki merasa tidak mampu ereksi, dia akan makin stres lagi, besoknya dicoba lagi tambah stres lagi, akhirnya benar-benar tidak bisa ereksi. Padahal awalnya hanya karena problem psikis yang mungkin stres dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sih ya, butuh komunikasi yang intens antara suami dan istri, di mana perlu pengertian yang baik antara keduanya, begitu. Nah sebenarnya kalau dalam kasus mungkin pengalaman dokter, jadi berarti pasien itu datang dengan keluhan infertility sama keluhan tadi baik DE disfungsi ereksi maupun ejakulasi dini itu beda ini ya dok ya, maksudnya atau pasien tuh misalnya datang, mohon maaf ya dok ya, ini kan berdasarkan pengalaman dokter Niko, datang awalnya dengan keluhan kok belum punya keturunan misalnya seperti itu, ternyata setelah digali problemnya di ereksi misalnya seperti atau itu sebenarnya beda dok? Sebenarnya beda. Jadi infertility atau yang orang bilang impotensi begitu ya, itu tidak ada hubungannya dengan ereksi sebenarnya. Seringnya pasien pasien infertility yang tidak bisa mempunyai keturunan atau kualitas spermanya rendah, itu ereksinya normal, tidak masalah. Tapi ketika ini bertahun-tahun tidak segera punya anak, ini menimbulkan stres lah. Stresnya ini yang menimbulkan disfungsi ereksi kemudian. Tapi kalau infertility dan disfungsi ereksi ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Berkaitannya oleh karena stres begitu saja. Jadi tidak ada stres ya dok ya. Betul. Jadi tidak ada hubungan yang langsung begitu. Menarik dok, tadi kalau impotensi sendiri itu berarti dengan disfungsi ereksi apa infertility dok hubungannya? Nah ini definisinya berbeda-beda. Jadi pada beberapa literatur bilang bahwa impotensi ini sebenarnya lebih cenderung ke infertilitas, jadi tidak mampuan untuk kualitas sperma yang rendah sehingga tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi beberapa yang beredar di masyarakat pada umumnya adalah impotensi adalah disfungsi ereksi. Jadi mending kita pakai definisi disfungsi ereksi sama definisi infertilitas begitu aja. Karena kan sering ada kosakata impotensi, ternyata memang rancu juga ya. Rancu sebenarnya yang mana yang dimaksud ya. Nah mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya dok ya. Dari pemirsa, baik yang kemarin sudah melalui Instagram atau mungkin ini via live. Nah ini tapi agak beda dok dari biasanya karena ini beberapa pertanyaan sensitif, jadi kita nggak bacakan untuk pengirimnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau pencegahan dari pranikah sampai sesudah nikah agar tidak terjadi ejakulasi dini dokter. Waduh, pertanyaannya cukup menarik. Mungkin ini belum nikah gitu, jadi dia takut gitu sama pasangannya ejakulasi dini seperti apa dok? Jadi ejakulasi di sini, ejakulasi dini itu adalah karena hipersensitivitas. Jadi dia merasa terlalu bersemangat. Itu memang sering pada pengantin baru ini timbulnya baru tahu ejakulasi dini adalah pada pengantin baru, di mana dia sangat senang sekali gitu, menggebu-gebu gitu. Akhirnya tidak baik juga ternyata. Akhirnya saat menggebu-gebu kemudian terjadi prematur ejakulasi. Nah, setelah itu dia jadi stres. Terus bagaimana, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mencegahnya? Santai saja gitu. Nggak usah menggebu-gebu.
nggak usah terlalu dipikirkan bahwa Anda memiliki prematur ejakulasi prematur atau ejakulasi dini begitu. Jauh usah dipikirkan seperti itu, santai saja, nanti dijalani padanya saat berhubungan gitu, nanti baru dievaluasi setelah itu. Toh definisi dari ejakulasi dini adalah kurang dari 1 menit. Saya rasa itu sangat jarang sekali. 5 menit sudah cukup bagus, gitu. Sudah bagus, bahkan dikatakan normal. Jadi baru 5 menit penetrasi, terus kemudian ejakulasi itu normal, bukan prematur ejakulasi. Ya, seringnya masyarakat pasien kontrol ini prematur ejakulasi berapa menit gitu, dari penetrasi 5 menit itu normal. Bahkan itu rata-rata gitu ya, rata-rata dunia ejakulasi itu 5 menit ya. Mungkin yang justru harus dihindari itu kecemasan karena overthinking seperti itu ya. Nah, dilanjut dari mitos atau fakta bahwa mohon maaf onani pada pria dapat menyebabkan ejakulasi dini dan bahayanya apa? Jadi Dokter Niko sebenarnya sempat menyinggung ya Dok ya, dari kebiasaan masturbasi untuk ke ejakulasi dini Dok, apakah memang menyebabkan? Jadi pada masturbasi itu justru terjadi kebalikannya. Dok. Begitu. Jadi pada pada kebiasaan masturbasi di situ terlalu sering itu adalah terlalu sering menstimulasi diri sendiri. Akibatnya dia memiliki titik stimulasi tertentu yang dia rasakan, itu tempat kenikmatannya dia. Saat penetrasi atau saat berhubungan dengan normal, ketika penetrasi itu tidak terpenuhi, maka dia tidak ejakulasi, malah justru terlalu lama Dok. Bukan terlalu lama, jadi malah justru kadang tidak mencapai ejakulasi gitu. Atau kalau kadang malah ereksinya tidak terlalu maksimal karena rangsangannya tidak sesuai yang dia inginkan begitu. Jadi mungkin penanya bilang bahwa dia onani ejakulasi dini. Nah, karena saat onani atau masturbasi tersebut itu dilakukan oleh diri sendiri yang dimana sudah tahu letak atau posisi bagaimana yang self pleasure yang paling bagus sehingga seolah-olah cepat begitu. Padahal belum tentu begitu. Ketika rangsangannya berbeda mungkin justru akan lebih lama. Begitu. Berarti sebenarnya rangsangan itu based on experience juga ya Dok? Maksudnya bahwa ketika terbiasa seperti ini, dilakukan seperti ini, jatuhnya malah tadi seperti yang dokter sampaikan tidak sesuai gitu. Iya, jadi malah justru memperlama kadang-kadang gitu ya. Tapi saya nggak bilang ini baik untuk memperlama ejakulasi, tidak ya, karena komplikasi oleh akibat masturbasi juga cukup ada. Tadi kalau disambung pertanyaan bahayanya apa, sebatas itu aja atau ada komplikasi yang lain mungkin ke penyakit lain? Mungkin kita bahas juga bahwa masturbasi yang terlalu sering dan terlalu keras atau terlalu kasar itu dapat menyebabkan trauma kecil-kecil pada penis. Nah, trauma itu akan menyebabkan tadi salah satunya penis bengkok, begitu. Dan itu kalau sudah penisnya bengkok justru akan menyebabkan disfungsi ereksi dan nyeri saat berhubungan. Itu yang bahaya. Pada beberapa kasus yang terlalu ekstrim bahkan terjadi patah penis atau fraktur penis. Nah, jadi masturbasi atau onani memang tidak dianjurkan ya, tapi karena ada banyak komplikasinya juga begitu. Dok. Ya, lanjut. Apakah ada dampak hubungan suami istri terlalu sering atau setiap hari bagi kesehatan? Jadi dampak hubungan suami istri yang terlalu sering atau bahkan setiap hari bagi kesehatan? Oh ya tidak, itu baik untuk kesehatan. Jadi sebenarnya ada range dalam tanda kutip normal atau sehat atau kurang, itu seperti apa? Ada ketetapannya nggak atau memang kembali ke pasangannya Dok? Biasanya yang dikatakan sehat berhubungan suami istri adalah 2 kali selama seminggu, lebih dari 2 kali seminggu. Jadi tiap hari tidak masalah asal sama-sama menikmatinya, gitu ya, tidak ada paksaan gitu. Jadi mungkin kalau yang penanyanya ini perempuan ya, penanya perempuan, dia stres karena disuruh melayani suaminya tiap hari padahal dia tidak ingin begitu. Nah, itu menjadi tidak sehat secara psikis. Tapi kalau sama-sama menginginkan setiap hari, tidak masalah. Iya. Jadi nggak ada batasan-batasan selama memang itu kompromi mereka gitu. Karena berhubungan seks itu juga banyak hal positifnya dalam arti meningkatkan hormon-hormon dopamin, oksitosin, sehingga merasakan senang dan itu menurunkan level stres begitu. Yaitu tadi dengan catatan asal sama-sama menikmatinya. Dok. Lanjut kebalik Mas. No name private. Dok, suami saya usia 33 tahun,
rajin olahraga di ranjang cuma 3-5 menit, apakah termasuk ejakulasi dini? Tidak, bukan ya. Jadi 3 menit, 5 menit tidak ejakulasi dini, tidak masalah. Jadi mungkin ya ini maksudnya karena penanya tuh ada keresahan ya dok ya, ketika mungkin suaminya juga sebenarnya usianya belum terlalu tua, baru 30 sekian, aktivitas olahraga juga rajin, tapi kok experience ke belakang selama 3-5 menit kalau ditanya itu ejakulasi dini atau tidak, itu jawabannya tidak gitu ya? Tidak. Cuma kalau misalnya ingin istilahnya memperlama durasi ejakulasinya, mungkin perlu bisa dilakukan stop and go. Jadi stop and go ini saat suami akan terasa akan ejakulasi, ujung penisnya dipencet, begitu. Kemudian tahan sebentar, sekitar berapa detik gitu, 5 detik, kemudian boleh penetrasi lagi. Itu akan menurunkan rasa sensitivitas yang berlebihan. Kemudian mengurangi sensitivitas yang berlebihan mungkin bisa dengan menggunakan kondom. Itu juga salah satu untuk mengurangi sensitivitas pada penis sehingga bisa memperpanjang lama ejakulasinya. Begitu. Ya. Oke, yang mungkin selebihnya harus komunikasi juga ya. Nggak apa-apa, 3 menit, 5 menit masih normal. Oke. Ejakulasi yang dikategorikan dini itu seperti apa? Apakah berpengaruh terhadap kesuburan? Nah, mungkin ini tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi mau ngedok. Yang gimana mas? Jadi yang ejakulasi dini yang dikategorikan tadi saya bilang kurang dari 1 menit atau sebelum kurang dari 1 menit setelah penetrasi atau bahkan sebelum penetrasi sudah ejakulasi. Itu dikategorikan ejakulasi dini. Terus apakah berpengaruh kepada kesuburan? Sebenarnya tidak masalah gitu, tapi ketika dia ejakulasi sebelum penetrasi ya otomatis tidak akan terjadi. Oke. Oh iya juga ya, maksudnya berarti bahkan sebelum penetrasi itu sudah dibilang ejakulasi. Ya. Berarti tapi ngitungnya bukan dari mulai ereksi ya dok ya? Enggak. Jadi bukan ejakulasi dini ini saat setelah ereksi terus kemudian dihitung menitnya, bukan. Jadi setelah penetrasi hitungnya. Setelah penetrasi. Tapi pada kasus yang sebelum penetrasi sudah ejakulasi itu pada beberapa kasus karena mulai ereksinya sudah lama itu berarti tidak bisa jadi patokan ya dok, atau seperti nggak bisa. Jadi itu pada yang sebelum penetrasi yaitu dia cenderungnya pada pasien-pasien yang lifelong yang jadi sudah rasa hasratnya itu sudah cukup dari dalam tubuh, sudah cukup untuk melakukan ejakulasi tanpa harus penetrasi. Nah ini memang perlu pengobatan yang lebih khusus lagi gitu. Ya. Lanjut, bagaimana mengatasi agar ejakulasi dini tidak cepat terjadi? Ini mungkin rancu sih dok, mungkin maksudnya ejakulasi tidak cepat terjadi. Karena kalau ejakulasi dini sendiri kan per definisi kan tadi kurang dari 1 menit gitu dok. Jadi supaya tidak terlalu cepat gitu. Biar ejakulasinya tidak terlalu cepat, bagaimana mengatasinya tadi ya? Salah satunya adalah stop and go. Jadi menahan, kemudian saat berhubungan mungkin lebih rileks, tidak terlalu menggebu-gebu. Mungkin bisa diselingi antara kalau mungkin biasanya foreplay kemudian penetrasi begitu, ini bisa diseling-seling, foreplay, penetrasi, kembali lagi ke foreplay untuk saat sudah ada serat ingin keluar, ejakulasi juga stop dulu kita foreplay yang lain, kemudian dilakukan penetrasi lagi. Jadi tidak itu salah satu untuk memperpanjang lama ejakulasi gitu. Berarti memang pendekatannya itu aja dok ya. Maksudnya tadi yang benar-benar teknikal cuman yang stop and go. Yang paling praktis itu. Seharusnya ya masing-masing orang harus bisa mencari cara yang pas dengan begitu kan. Bagaimana? Berarti konteksnya relax tadi juga penting ya dok? Iya, relax juga penting begitu. Terus bisa juga dengan olahraga di sini pada laki-laki yang bagus untuk ereksinya juga baik, kemudian ejakulasinya lebih lama adalah Kegel exercise. Exercise itu menguatkan otot dasar panggul, jadi otot dasar di sekitar dubur atau di sekitar anus dan di sekitar penis. Bagaimana caranya? Seperti menahan BAB atau menahan kencing, itu kita rasakan ada tekanan di sekitar dasar panggul begitu. Nah itu yang dilatih. Cara melatihnya ya saat itu dikencangkan, kemudian
dihitung mungkin sekitar 5 detik kemudian dikendorkan begitu. Jadi itu dilatih setiap waktu dan setiap saat bisa begitu, sambil bekerja, sambil jalan pun bisa untuk dilakukan Kegel exercise. Mungkin banyak sekali literatur atau video-video di YouTube yang menjelaskan bagaimana Kegel exercise. Itu juga salah satu cara untuk memperbaiki kualitas ereksi dan ejakulasinya. Oke. Berarti kalau tadi yang pada saat sexual intercourse atau berhubungan, yang tadi yang mungkin kayak olahraga gitu, senam Kegel itu yang dilakukan untuk kebiasaan gitu ya, Dok? Yeah, kalau olahraga sendiri berarti memang ada hubungannya, Dok, ya? Olahraga sebenarnya malah seringnya memperbaiki, memperbaiki. Jadi bukan malah memberikan efek negatif, tidak, tapi justru memperbaiki karena peredaran darah akan lebih lancar, kemudian otot-otot akan lebih kuat, hormon stres akan turun, sehingga akan memperbaiki ereksi dan ejakulasi. Oke, kalau yang selain olahraga, Dok, yang berhubungan dengan lifestyle, mungkin makanan, pola tidur, itu apa aja, Dok, yang kira-kira secara langsung berhubungan, Dok? Jadi pada gangguan ereksi ini lebih cenderung tadi berhubungan dengan penyakit penyerta. Jadi mungkin kita hobi makan junk food, terus kemudian makanan yang berkolesterol tinggi, lemak yang tinggi, itu akan mengakibatkan gangguan ereksi begitu. Terus kemudian kadar gula yang tinggi juga itu juga menyebabkan gangguan ereksi gitu. Jadi yang penting adalah makanan yang seimbang dan sehat begitu. Jadi makanan-makanan yang baik untuk istilahnya untuk pada ereksi adalah misalnya seperti buah semangka. Ini lagi viral nih ya, semongko itu ya. Iya, siap. Nah, ini semangka ini baik untuk ereksi karena dia membantu peredaran darah terutama di sekitar penis. Kemudian ada buah-buah yang lain seperti alpukat begitu, itu juga baik. Sedangkan untuk kalau kualitas sperma mungkin yang baik adalah tomat, kemudian wortel, mana antioksidannya yang dibutuhkan begitu. Terus untuk gaya hidup ya otomatis olahraga harus. Jadi dengan olahraga yang rutin untuk pada usia 50 tahun misalnya ya, itu jalan sehari 5 sampai 30 menit itu sudah cukup membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah begitu, dan itu akan membantu untuk memperbaiki kualitas ereksi begitu. Terus kemudian hindari stres, yang paling jelas hindari stres apapun itu, jadi stres pekerjaan, stres dalam rumah tangga, stres ekonomi dan lain sebagainya itu dihindari gitu ya, dan istirahat yang cukup begitu. Dan yang terakhir yang paling sering dan paling sebenarnya kita sadar dan kita tahu ya, hindari merokok dan alkohol, itu pasti gitu. Sudah ada peringatannya, itu harus dihindari. Oke, Dok. Jadi memang banyak ya yang kaitan dengan lifestyle yang itu sebenarnya kalau dilakukan minimal mengurangi ya, Dok, ya. Karena memang itu diperlukan. Oke, mungkin nanti di Boyolali dan sekitarnya semangka sama alpukat mendadak langka, Dok. Diborong semua sama Mas Santo. Oke, lanjut. Kenapa ya, Dok, meskipun rajin olahraga masih bisa ejakulasi dini? Mungkin ini dia. Ini saya ragu-ragu apakah dia benar-benar ejakulasi dini atau tidak gitu. Jadi mungkin mungkin cepat kok, ejakulasinya cepat ya, gitu mungkin. Jadi saya rasa mungkin perlu ketemu kalau ini ya. Siap. Jadi memang pada beberapa kasus benar-benar harus digali lebih lanjut ya, karena olahraga justru memperbaiki kualitas itu semua gitu. Jadi mungkin hal yang terpisah dengan itu ya. Mungkin ya maksudnya itu kegelisahan karena olahraga udah kita atau pasien ngerasa sehat tapi kok ejakulasinya cepat mungkin mungkin case-case yang lebih detail butuh konsultasi lanjut bisa langsung ke Polinya Dr. Niko kalau di Rumah Sakit Umi Barokah tiap Senin, Rabu, Jumat ya, Dok, ya? Jam 1 dan jam 2 sampai selesai. Ada lagi nggak, Mas? Mungkin tadi beberapa kali tadi Dokter Niko nyebut foreplay, Dok. Mungkin dalam konteks kualitas seksual terutama bagi pasangan perlu dilakukan foreplay. Nah, itu ada apa ya, Dok, secara teori maupun secara ini
ada nggak sih batasan-batasan apakah itu memang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya ejakulasi yang cepat atau seberapa lama itu, apakah ya memang kembali ke pasangannya seperti itu, Dok? Ya enggak, foreplay di sini lebih cenderung dalam hal kenikmatan bersama. Karena memang paling sering memang laki-laki lebih cepat gitu, sedangkan wanita berjalan lambat begitu. Nah, di sini pentingnya foreplay adalah untuk kenyamanan bersama, sehingga yang dikatakan tadi mungkin seks yang berkualitas itu bagaimana adalah yang mencapai klimaks bersama-sama. Jadi sama-sama mendapatkan klimaks. Nah, jika laki-laki lebih cepat misalnya dia merasa ejakulasinya cukup 5 menit saja, ya berarti foreplaynya harus lebih lama supaya cukup baik saat penetrasi. Terus kemudian juga wanita juga cukup siap saat penetrasi, dan saat sama-sama mencapai klimaks yang laki-laki juga ejakulasi. Jadi tidak berat sebelah, artinya cuma enak di laki-laki nggak enak di perempuan begitu. Sehingga mungkin pada beberapa case atau pertanyaan yang kok ejakulasi bisa jadi memang yaitu Dok, melewatkan tahapan foreplay atau seperti apa Dok? Sehingga bukan karena ejakulasi dini, karena ejakulasi dini itu kondisi yang memang secara klinis benar-benar kurang dari 1 menit gitu ya Dok ya. Oke, next. Kalau sepedaan gimana? Kadang road bike sampai jauh. Ini yang lagi ngetren juga. Masa di era pandemi ini dengan sepedaan berhubungan dengan berhubungan dengan gangguan ereksi. Ini kontroversial memang. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah ketika road bike atau bersepedaan itu adalah perineal numbness atau rasa kebas pada selangkangan. Itu berbeda dengan gangguan ereksi begitu. Perineal numbness itu jadi rasa kebas pada selangkangan. Lah, ini dikaitkan dengan ereksi adalah kebas itu tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi ketika disentuh itu tidak terasa apa-apa. Nah, ini yang dikaitkan dengan gangguan ereksi dalam arti ya karena dia kebas, jadi sensitivitasnya rendah sehingga tidak ereksi sebenarnya. Tapi untuk masalah gangguan pada organ ereksinya di dalam penis itu tidak. Justru bersepeda sendiri meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan fungsi pembuluh darah akan lebih lebar, justru akan memperbaiki fungsi ereksinya. Tapi karena perineal numbness tadi, karena kebas di rasa selangkangan, seolah-olah seperti disfungsi ereksi, padahal tidak gitu. Jadi masih kontroversial. Nah, untuk sarannya untuk pada bikers yang terutama suka bersepeda sampai 4 jam atau 2 jam atau muterin Gunung Merapi atau Gunung Merbabu. Nah, ini dilakukan bertahap. Jadi jika awal-awal berlatih atau lama setelah tidak berlatih dilakukan bertahap, artinya jangan langsung jauh sekali, tapi cukup berapa, nanti kalau sudah perineal numbness-nya sudah terbiasa ya baru mulai ditingkatkan sampai ke jarak yang jauh. Itu salah satu caranya. Yang kedua, mungkin teman-teman bikers juga tahu perlunya saddle yang mungkin cocok untuk kondisinya. Mungkin ada yang bolong di tengah, ada yang lebih kecil, itu juga katanya mempengaruhi. Mempengaruhi, mengurangi insidensi perineal numbness begitu. Ya, tapi bersepeda sendiri adalah salah satu olahraga yang baik untuk meningkatkan kerja jantung begitu ya. Jadi dan pembuluh darahnya juga bagus. Dok. Tapi perineal numbness sendiri itu kan reversible, maksudnya sebenarnya bisa kembali lagi. Pada saat itu memang rasanya kebas gitu ya Dok ya. Terus itu dihubungkan dengan jangan bikin disfungsi ereksi. Gitu karena ya nggak ngerasain apa-apa begitu di situ ya. Siap. Pertanyaan udah selesai. Dok, jadi tadi sekian pertanyaan, alhamdulillah sudah kita diskusikan satu persatu. Ya mungkin memang beberapa case sama ya Dok pertanyaannya, cenderung diulang. Pun tadi masih menyisakan pertanyaan juga mungkin bisa langsung ke polinya Dr. Niko konsultasi, karena pasti pada beberapa kasus butuh digali lebih lanjut ya Dok ya. Untuk pendekatan pengobatannya juga tadi seperti dijelaskan Dr. Niko memang beda-beda sesuai tahapannya, atau sesuai sebabnya. Kalau memang hanya karena psikis ya nanti mungkin sebatas di edukasi atau komunikasi yang melibatkan pasangannya. Betul.
Oke, nah ini mungkin untuk menutup sih dok. Tadi sebenarnya saya menanyakan hubungannya dengan, kita hubungkan selalu dengan kondisi pandemi yang mungkin tadi sudah terwakili pertanyaannya dengan bersepeda. Cuman lebih dari itu tadi seperti dokter sampaikan banyak stresor juga dok di tengah kondisi seperti ini ya, multifaktor karena mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Nah, terus banyak kegiatan-kegiatan yang memang di rumah, maksudnya selama ini bisa pergi di rumah pun banyak duduk dan sebagainya. Nah itu ada nggak dok yang harus diperhatikan supaya nggak terjadi keluhan-keluhan yang sifatnya mengarah ke keluhan seksual gitu dok? Iya, jadi memang di era pandemi ini kita menghadapi hal yang berat. Di sini stresornya banyak sekali, baik ekonomi maupun yang doyan piknik jadi nggak bisa piknik, yang doyan arisan jadi nggak bisa arisan. Secara sosial jadi secara sosial banyak sekali stresor gini. Jadi banyak sekali pasien datang sebenarnya berobat yang dia kira merasa sakit dan lain sebagainya, ternyata hanya psikisnya yang bermasalah oleh karena stres ini. Jadi menghadapi di era pandemi ini memang kita yang penting jangan stres, memang kita harus mencari cara untuk menikmati apa yang ada, begitu saja. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan di rumah, apapun itu silakan. Yang suka berkebun ya silakan berkebun, bagaimana begitu. Jadi yang suka bunga silakan beli bunga, yang suka ikan cupang nih yang lagi tren ya dok. Ya, yang anak-anak muda atau yang masih di bawah 30 tahun yang suka TikTok ya silakan bikin konten begitu. Jadi bagaimana caranya supaya hal itu menjadi hal yang positif dan tidak membuat kita stres. Yang penting untuk beberapa kegiatan yang dilakukan tidak melanggar protokol ya dok ya, sehingga tetap mencegah penularan untuk COVID sendiri. Sebenarnya kayak YouTube ini juga kita mulai saat pandemi itu dok, supaya yang deliver semoga bermanfaat ya. Mungkin memang ya kebetulan aja timingnya waktu itu mungkin kita udah sekian episode dari awal April dok. Jadi seperti yang disampaikan dokter Niko tadi, kalau memang senang TikTokan ya silakan. Pak, yang penting nggak stres gitu. Yang penting jangan stres. Yang suka saham silakan juga. Mumpung momennya ini lagi pas ya dok ya. Iya betul. Ya jadi mungkin terima kasih banyak dokter Niko. Jadi semua pertanyaan tadi ya walaupun tadi mohon maaf juga kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dok, karena memang antara diulang, maksudnya pertanyaan itu benar-benar sama karena kaitannya dengan ejakulasi dini maupun disfungsi ereksi, atau memang murni karena durasi. Ini nggak kerasa udah hampir 1 jam dok. Benar juga cepat ya. Jadi ternyata cepat. Kita membahas 2 tema besar, disfungsi ereksi sama ejakulasi dini. Tadi menyinggung menyerempet ke kesuburan juga, tapi ya semuanya bisa dibilang berhubungan ya dok ya. Mungkin nanti tadi seperti dokter Niko sampaikan, untuk tema kesuburan sendiri bisa menjadi sebuah tema besar juga. Kedepannya juga mungkin kita ada kesempatan kita undang kembali dokter Niko. Kita ucapkan terima kasih dulu dok yang udah nonton via live. Terima kasih banyak sudah ikut menonton, ikut mungkin nge-share, ikut bertanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Selebihnya mungkin mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung lebih detail nanti dengan dokter Niko di Rumah Sakit Umi Barokah. Terima kasih banyak dok sekali lagi untuk sudah berkenan hadir kita diskusi untuk agenda hari ini. Untuk yang pemirsa di YouTube jangan lupa like, komen, subscribe, dan mungkin tuliskan aja kedepannya kita pengen diskusi tentang apa, karena ini setelah 26 episode dok, kita mulai ini bahas apa lagi karena kan ini udah semua dok spesialisnya, mungkin beberapa sih karena kesibukan kita udah, bahkan dengan dokter Niko sudah kedua ya dok ya. Nanti yang lainnya kita gantian juga. Terima kasih untuk acara hari ini, sore hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.